Bab 2361. Begitu lampu dinyalakan, seluruh ruangan menjadi terang dalam sekejap. "Kamu lapar?" terdengar suara lembut Jared. "Ya," pipi Nicole memerah saat dia menjawab dengan malu-malu. Dia mengalami cedera itu bahkan sebelum dia sempat makan siang, jadi dia benar-benar lapar sekarang. "Ayo makan." Jared membantu Nicole duduk dan menarik meja, lalu segera menyiapkan makan malam untuknya. Aromanya tercium, dan perut Nicole keroncongan makin keras sebagai respons. Jared tersenyum sambil menyerahkan sendok padanya. "Makanlah. Kamu juga," kata Nicole, menyadari bahwa lelaki itu sudah ada di sana bersamanya sejak lama dan mungkin juga belum makan malam. Kemudian, mereka melanjutkan makan malam lezat mereka bersama. Awalnya, Nicole merajuk karena luka-lukanya, tetapi sekarang, dengan Jared di sampingnya, ia mulai merasa lebih baik. Setelah makan sampai kenyang, suasana hati Nicole pun membaik. Ia berkata, "Memang, makanan enak adalah obat yang mujarab." Jared mengangkat alisnya dan menatapnya. "Hanya makanan enak. Jika..." Nicole tersenyum sambil menggenggam lembut pipi Jared dengan kedua tangannya. "Pria tampan adalah obat yang lebih mujarab." Jared mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arahnya dan mencium bibirnya. "Apakah ini akan lebih baik untuk pemulihanmu?" Dengan pipi memerah, Nicole dengan nada bercanda memarahi Jared, "Oke, kamu terlalu murahan. Istriku nampaknya tidak puas, jadi menurutku itu belum berakhir," kata Jared sambil mencondongkan tubuhnya ke arah Nicole, mencoba mencuri ciuman mesra lainnya. Nicole menghindari ciumannya sambil tertawa. "Jauhi aku. Kau bertingkah seperti anak pang sekarang." "Jangan khawatir, aku akan memastikan istriku puas," Jared terus menggodanya. "Tolong, ada yang menindas pasien," teriak Nicole sambil berpura-pura meminta bantuan. Di tengah-tengah godaan itu, terdengar 3 kali ketukan dari pintu, menyebabkan ruangan kembali pada keadaan sunyi sebelumnya. Nicole menatap Jared dengan heran, seolah berkata, apakah benar-benar ada yang datang untuk membantu? Jared menegakkan tubuhnya, dan dengan suara yang dalam dan tenang, dia berkata, "Masuklah." Pintu terbuka, dan Lawrence masuk sambil membawa buket bunga. Bibir Nicole berkedut, merasa sangat malu. "Lawrence mungkin mendengar percakapan konyol kita. Ya ampun, ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun sekarang? Sepertinya kamu baik-baik saja." Lawrence menghampiri Nicole dan menyerahkan buket bunga itu padanya. "Wanita cantik pantas mendapatkan bunga. Ini untukmu." "Terima kasih," jawab Nicole sambil memaksakan diri menerima buket bunga itu. Namun, sebelum dia bisa mengambilnya, buket bunga itu sudah ada di tangan Jared, dan dia dengan santai meletakkannya di samping. "Terima kasih sudah menjenguk istriku. Dia tidak terluka parah, tetapi dia masih butuh banyak istirahat." Jared menimpali, tidak menunjukkan tanda-tanda malu. Ia tampak tenang dan kalem saat ia dengan diam-diam memberi isyarat kepada Lawrence untuk pergi. Lawrence, di sisi lain, telah memahami isyarat itu, tetapi dia tidak ingin pergi, terutama saat ini. "Aku senang kau baik-baik saja." Lawrence berdiri di samping tempat tidur, tatapannya penuh kekhawatiran saat menatap Nicole. "Aku bergegas ke sana begitu mendengar tentang kecelakaan itu. Aku benar-benar khawatir dalam perjalanan ke sini." Bab 2362. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jelas bahwa ini telah menjadi persaingan halus antara Lawrence dan Jared. "Itu hanya kecelakaan, dan sekarang aku baik-baik saja," kata Nicole, berpura-pura tenang. Dia tidak ingin memberitahu Lawrence banyak hal tentang Snow, jadi dia terpaksa memberinya penjelasan singkat. Lawrence kemudian melirik Nicole, yang kulitnya tampak cukup sehat. Dia benar-benar khawatir tentang Nicole setelah mengetahui kecelakaan yang dialaminya, jadi dia menasihati Nicole, "Sekalipun itu kecelakaan, kamu harus lebih berhati-hati di masa mendatang." "Ya," Nicole setuju, ingin segera mengakhiri percakapan ini. Dia butuh istirahat. "Kalau itu saja, Anda boleh pergi sekarang, Tuan Royce," kata Jared, setelah memutuskan untuk lebih tegas dalam mengusirnya saat menyadari Lawrence terus-menerus mengomel tentang kondisi Nicole. Tentu saja, kata-kata itu membuat Lawrence tidak senang, yang wajahnya menjadi gelap.
Tuan Johnston, sikap Anda terhadap teman-teman Anda sangat buruk. Sikap Anda terhadap pasien juga menunjukkan kurangnya pertimbangan Anda terhadap mereka, balas Jared, tidak merasa bahwa dirinya salah. Ia menyiratkan bahwa kunjungan Lawrence lebih dari sekadar menemui mereka. Pergi adalah hal yang tepat untuk dilakukan, karena pasien butuh istirahat. Melihat mereka berdua akan bertengkar kapan saja, Nicole menatap Lawrence dan berkata, "Leo, aku baik-baik saja. Aku juga lelah." Ekspresi Lawrence sedikit menegang, dan dia hanya bisa mendesah pelan pada akhirnya. Baiklah. Dia tahu bahwa walaupun Nicole mengaku baik-baik saja, itu tetap saja bukan kecelakaan kecil. Istirahatlah dengan baik. Aku akan datang menemuimu besok, Lawrence menasihati, lalu pergi setelah itu. Setelah Lawrence keluar dari ruangan, Nicole dengan nada bercanda memarahi Jared, "Sikapmu terhadap tamu juga jauh dari kata terpuji." Jared tampak gelisah setiap kali Lawrence ada di dekatnya, dan biasanya situasi di mana mereka berdua bersama akan berujung pada Jared yang bersikap dingin atau memintanya pergi. "Sepertinya dia tidak menganggap dirinya sebagai tamu biasa," kata Jared acuh tak acuh, tidak melihat ada yang salah dengan perilakunya. Nicole tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena jengkel. Ia tidak ingin berdebat lagi dengannya tentang Lawrence. "Sekarang, istirahatlah," katanya. Karena Lawrence sudah pergi, tidak perlu lagi membahasnya, jadi dia membantu Nicole berbaring. Nicole tersenyum hangat sambil menatap ekspresi khawatir di wajah Jared. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kamu masih harus pulih." Raut wajah Jared berubah serius dan tanpa senyum saat dia meminta Nicole untuk beristirahat dengan cukup. "Baiklah, aku akan tidur dulu." Nicole setuju, hatinya merasa hangat dan nyaman karena tahu Jared benar-benar peduli padanya. Jared duduk di samping tempat tidur, memperhatikannya hingga ia tertidur dengan tenang. Kemudian, tatapannya sedikit lebih dalam. Meskipun kecelakaan mobil itu tidak terduga, dia tahu bahwa dia mungkin pernah mengalaminya di masa lalu. Paling tidak, dia tidak akan terluka. Sayangnya, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Apa yang terjadi saat itu? Siapa di Sanjoto yang sangat menginginkan kematiannya sehingga ia harus menghadapi bahaya seperti itu begitu ia tiba? Siapa yang mungkin lebih tahu daripada Jared sendiri? Sementara itu, di luar rumah sakit, Lawrence tetap bertahan bahkan setelah dia masuk ke dalam mobil. Dia menunggu hingga lampu di kamar rumah sakit padam sebelum dia berkata dengan dingin, "Jalan." "Tuan Lawrence, apakah Nicky dalam kondisi serius?" tanya Ian. "Mengapa Tuan Royce tinggal di mobil begitu lama?" Dia hanya menatap kamarnya seperti itu. Lawrence melirik Ian. Nama, Nicky, adalah nama yang diberikan Ian kepadanya. Mendengar nama itu sekarang, rasanya seperti sudah lama sekali. "Dia baik-baik saja," kata Lawrence dengan suara pelan. "Selanjutnya, kita panggil dia Nicole." "Ya, aku terpeleset dan memanggilnya seperti itu tadi karena aku terlalu khawatir," jawab Ian. Dia biasa memanggilnya Nicky, jadi agak sulit baginya untuk tiba-tiba berganti nama. Setelah jeda sejenak, Ian menambahkan, "Saya mengetahui bahwa kecelakaan itu adalah ide Snow untuk membalas dendam. Dia adalah putri dari putra kedua keluarga Riddle, dan dia telah ditangkap." Lawrence menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, jadi dia mengirim Ian untuk menyelidikinya. Namun, dia tidak merasa bersalah atas hal semacam ini. Bab 2363. Kudengar itu kecelakaan yang cukup berbahaya. Untungnya, Nick Nona Nicole cukup gesit untuk menghindari mobil dan menghindari cedera kritis dan kondisi yang mengancam jiwa. Jika dia mempertahankan kemampuannya sebelumnya, dia seharusnya lebih aman. Sayangnya, Ian berhenti, ekspresinya menjadi tegang. "Maaf, Tuan Royce. Bagaimana mungkin dia mengungkit cedera masa lalu Nicole? Itu adalah topik tabu yang tidak seharusnya dia bicarakan di depan Lawrence." Sebagai tanggapan, Lawrence menatap dingin ke arah Ian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ian mengangkat tangannya dari kemudi, merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Ia terus melaju, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di dalam mobil tegang dan Ian makin cemas setiap detiknya.
Sambil bersandar di kursinya, Lawrence menatap keluar jendela ke langit malam yang gelap, tenggelam dalam pikirannya. Matahari menyingkap hari baru. Nicole tidur nyenyak dan bangun dengan kulit yang jauh lebih baik. Setelah melirik ke arah samping tempat tidur, dia melihat Jared masih berbaring di sisinya. "Jared Johnston," kata Nicole. "Apakah dia tidur seperti ini sepanjang malam?" Mendengar suaranya, Jared membuka matanya dan menatap Nicole. "Aku sudah bangun. Kenapa kamu tidak tidur di ranjang yang satunya?" tanya Nicole, memperhatikan ekspresi lelah di wajahnya. "Tempat ini bagus. Tempat tidur itu terlalu jauh darimu," jawab Jared acuh tak acuh. Memang, tempat tidur yang satunya agak terlalu jauh untuknya, jadi dia memilih untuk tidur di tempat tidurnya. Nicole memandang tempat tidur yang jaraknya hanya sekitar 1 lengan, bibirnya berkedut sambil berpikir, apakah ini dianggap jauh baginya. Saat itu, Jared sudah berdiri, lalu membantu Nicole menyegarkan diri. Sarapan akan segera tiba. Saat dia berbicara, terdengar ketukan di pintu. "Masuklah," kata Jared. Max masuk dan meletakkan sarapannya, tetapi kemudian, dia menampakkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Jared melirik Max dan memberi isyarat agar dia pergi lebih dulu. Setelah memahami Jared, dia pun keluar dari ruangan. Setelah duduk, Jared sarapan bersama Nicole, yang tampak mengurusi urusanmu. "Aku akan baik-baik saja." Jared setuju saat dia tahu bahwa dia juga menyadari perilaku aneh Max. "Aku akan keluar dulu." "Baiklah," jawab Nicole. Dia bersandar di kepala tempat tidur, mengambil teleponnya, dan bermaksud untuk menanyakan situasi perusahaan ketika Lulu datang berjalan masuk. "Apa kabar?" Lulu menghampiri Nicole. "Aku baik-baik saja." Nicole tersenyum sambil menatap ekspresi bersalah Lulu. "Jangan salahkan dirimu sendiri. Lebih baik satu orang terluka daripada kita berdua. Tapi kalau kamu nggak berusaha menyelamatkanku, kamu mungkin nggak akan terluka seperti ini." Jawab Lulu, masih merasa kasihan banget sama Nicole. "Aku lebih lincah dan tangguh daripada kamu. Kalau kamu tetap di sini, luka-lukamu mungkin akan lebih parah." Nicole menepuk tangan Lulu untuk menghiburnya. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan. "Bagaimana keadaan perusahaan?" "Semuanya normal. Presiden Riddle mengatakan dia akan mengawasinya untuk saat ini sehingga kamu dapat fokus pada pemulihanmu," jawab Lulu. "Presiden Riddle," goda Nicole. "Bukankah seharusnya kau memanggilnya saudara iparmu sekarang?" "Tidak." Pipi Lulu memerah saat dia menjelaskan. "Bahkan Nona Brito memanggilnya Presiden Riddle, jadi aku harus mematuhi peraturan perusahaan. Terlebih lagi, dia dan Spencer baru saja bertunangan, dan belum sampai pada tahap menikah. Oleh karena itu, akan sedikit canggung baginya untuk memanggilnya saudara iparnya saat ini." "Baiklah, lain kali kita pulang bersama saja." Dengan begitu, mereka bukan lagi Presiden Riddle dan Nona Brito. Mereka hanya akan menjadi saudara laki-laki dan saudara iparmu. Nicole mengangkat sebelah alisnya dan tersenyum pada Lulu. Pipi Lulu semakin memerah saat Nicole menggodanya. Mengganti topik pembicaraan, Lulu mulai membahas masalah perusahaan dengan Nicole. Di luar ruangan, Max sibuk melapor pada Jared. "Tuan Johnston, Snow hilang lagi." Max melaporkan, yang bergegas datang setelah menerima berita pagi ini. Kilatan dingin melintas di mata Jared. "Apa maksudmu, hilang lagi?" Merasa sedikit frustrasi, Max menjelaskan, "Saya tidak percaya betapa liciknya Snow. Tadi malam, dia tiba-tiba koma dan dibawa ke rumah sakit. Saat para dokter merawatnya, dia berhasil melarikan diri. Sekalipun dia pergi ke rumah sakit, bukankah ada orang yang menemaninya?" tanya Jared. Dengan bukti konkret atas kejahatannya, mustahil ia bisa bebas tanpa terlacak oleh jaringan pengawas kepolisian. Ada beberapa orang yang mengikutinya, tetapi mereka tidak bisa masuk ke ruang gawat darurat. Setelah menunggu beberapa saat dan menyadari tidak ada gerakan di dalam, mereka merasakan ada yang tidak beres dan menerobos masuk. Para dokter dan perawat sudah pingsan, dan Snow sudah tidak ada, jelas Max. "Kirim orang-orang kita untuk mengejarnya." Kilatan dingin melintas di mata Jared. "Kami sudah mengirim orang-orang kami, tetapi belum ada kabar,"
Max ragu sejenak sebelum merendahkan suaranya menjadi bisikan. Haruskah kita keluarkan Nona Nicole dari rumah sakit terlebih dahulu? Dia khawatir jika Nicole tetap di sini dan Snow menemukannya sebelum mereka bisa menangkapnya, Nicole akan berada dalam bahaya. Pupil mata Jared sedikit menyempit saat dia bergumam, aturlah. Jika, ya, Tuan Johnston. Max setuju dan bergegas pergi setelahnya. Lalu, Jared dengan kaku berbalik dan memasuki bangsal lagi. Lulu dan Nicole tengah berbicara satu sama lain, tetapi begitu Jared masuk, mereka tiba-tiba terdiam. Sambil melirik Nicole, suara Jared tetap tenang saat dia berkata, keluar. Karena lukanya tidak serius, lebih baik kamu pulih di rumah. Jika Jared tidak ingin memberitahu Nicole tentang pelarian Snow, dia akan menangani masalah ini sendiri, karena dia tidak ingin Nicole akan terpengaruh oleh hal tersebut. Tatapan Nicole sedikit menggelap, dan dia mendesah. Itu karena Snow, bukan? Mendengar hal itu, Jared menyadari bahwa Nicole sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia menduga bahwa Lulu juga mengetahui kejadian itu dan telah memberitahu Nicole tentang hal itu. Max akan menangani situasi ini mulai sekarang, jawabnya. Meskipun Jared tidak menyembunyikan perkembangan terkini. Nicole tahu mengapa Jared mengatur agar ia dipulangkan, tetapi saat itulah ia ragu sejenak sebelum menatap mata Jared. Kurasa aku lebih suka tinggal di sini. Mungkin ada bahaya di sini, Jared mengerutkan kening. Dia mengincarku sekarang. Jika aku tidak muncul, dia mungkin juga tidak muncul. Lebih baik menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya daripada bermain petak umpet, Nicole bersikeras, merasa bahwa solusi yang tegas lebih baik. Nicole, mungkin sebaiknya kau mendengarkan Tuan Johnston. Snow tidak akan bersembunyi selamanya, bujuk Lulu. Setelah memberitahu Nicole tentang berita itu, dia menjadi sadar akan niat Nicole untuk menghadapi tantangan ini seorang diri. Tetapi dia tidak ingin Nicole mengambil risiko yang tidak perlu, yang dapat menempatkannya dalam bahaya besar. Karena Jared sekarang sudah punya urusan lain, Lulu merasa akan lebih baik bagi mereka untuk mengikuti jejaknya. Bagaimana menurutmu? Nicole menatap Jared, tatapannya penuh tekad. Dia mengerti bahwa Jared dan Lulu sama-sama mempertimbangkan keselamatannya, tetapi dia merasa bahwa dia harus menghadapi situasi ini sendirian. Setelah berpikir sejenak, Jared hanya bisa setuju. Baiklah. Karena dia sudah tahu tentang hal itu, dia tidak akan bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Dia akan terus memikirkannya, jadi akan lebih baik baginya untuk menuruti keinginannya. Namun, dia masih perlu memastikan bahwa Max akan membuat pengaturan yang tepat. Bab 2365. Sekalipun Nicole bermaksud menggunakan dirinya sebagai umpan, Jared sama sekali tidak bisa membiarkannya berada dalam bahaya. Baik Nicole maupun Jared telah menyetujui rencana tersebut, jadi yang bisa dilakukan Lulu hanyalah mengingatkan, kamu harus berhati-hati. Snow mungkin sudah gila. Jangan khawatir, dia tidak punya apa-apa untuk menyakitiku. Kilatan gelap melintas di mata Nicole. Sekalipun kemampuan bertarungnya tidak seperti dulu lagi, berhadapan dengan Snow tidak akan menjadi masalah. Jadi, kalau dia datang, kapan itu akan terjadi? Lulu mengalihkan pandangannya ke jendela di luar. Mendengar itu, Nicole tak kuasa menahan tawa. Bahkan jika dia benar-benar bergerak saat ini, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Dia akan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Yang mungkin terjadi saat kamu sedang beristirahat di malam hari, tebak Lulu. Nicole menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Dia seperti burung yang ketakutan sekarang, jadi kita harus mengharapkan dia melakukan sesuatu yang tiba-tiba dan tidak terduga. Secara rasional, Snow mungkin memilih untuk menyerang di tengah keheningan malam, tetapi mereka juga menyadari bahwa dia mungkin curiga bahwa mereka akan mengantisipasinya, sehingga akan sulit untuk memprediksi kapan dia akan muncul untuk menyerang. Dia benar-benar punya nyali untuk kabur. Apa dia tidak tahu kalau dia hanya akan menambah daftar tuduhannya yang terus bertambah? Lulu mencibir dingin, merasa bahwa Snow baru saja menggali kuburan yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Dia mungkin sudah mencapai batasnya kali ini. Mata Nicole sedikit menggelap. Karena Harvey tidak mengakui hubungan mereka di masa lalu, kebaikan dan kemurahan hatinya telah susah payah diraih. Namun,
Semua itu telah sirna, karena hasilnya memang seperti itu. Karena itu, Snow mungkin kesulitan menerima pukulan itu. Namun, meskipun ia tidak dapat mengatasi kenyataan bahwa mereka telah mempermalukannya, bukanlah tanggung jawab Nicole untuk memperbaiki keadaan. Dia tidak punya otak dan serakah. Dia sendiri yang harus disalahkan. Lulu memutar matanya, menunjukkan ekspresi jijik. Nicole mengangkat bahu. Kau benar, siapa yang bisa disalahkannya selain dirinya sendiri? Sudah waktunya sekarang, jadi aku akan pergi ke kantor, Nicole mengumumkan dan berjalan pergi. Karena Jared tidak menunjukkan bahwa ia akan pergi dalam waktu dekat, Lulu mengira ia akan tinggal untuk menjaga Nicole. Setelah Lulu pergi, Nicole menatap Jared dan berkata, kamu juga harus pergi ke Johnston Group. Aku akan baik-baik saja sendiri. Tidak ada hal mendesak di kantor yang membutuhkan perhatianku. Tatapan mata Jared tetap tenang dan datar. Max akan menangani segala urusan di pihak perusahaan, dan jika ada sesuatu yang penting muncul, dia bisa membawanya ke rumah sakit. Nicole menggelengkan kepalanya, dan tahu bahwa Jared tidak akan pergi, dia mengizinkannya untuk tinggal. Lagi pula, Jared tidak akan menurutinya meskipun Nicole bersikeras agar dia pergi. Istirahatlah sebentar lagi. Jared melangkah maju untuk membantu Nicole berbaring, tetapi Nicole menepisnya. Aku tidak lelah. Kenapa kau tidak membawa laptopku ke sini? Dia tidak tahan berbaring seperti ini sepanjang waktu, jadi sebaiknya dia mencari sesuatu untuk dilakukan. Namun, Jared menolak. Kamu bisa duduk atau berbaring, tetapi kamu harus beristirahat. Nicole melotot ke arah Jared dengan sedikit rasa kesal. Dia terluka, tetapi dia tidak melemah sampai-sampai dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Melihat ekspresi enggan di wajahnya, Jared pun mengalah. Haruskah aku menyalakan TV untukmu? Karena dia tidak diperbolehkan bekerja sekarang, lebih baik baginya mencari sesuatu untuk menghabiskan waktu dan bersantai. Karena tahu tidak ada pilihan lain, Nicole pun setuju. Baiklah. Setelah Jared menyalakan TV untuknya, Nicole mengganti beberapa saluran sebelum memutuskan pada saluran berita keuangan. Baru-baru ini, terjadi sedikit fluktuasi pada harga saham Dilkop. Manajer umum perusahaan, Ten Dillon, sedang berupaya menstabilkan situasi. Nicole menyipitkan mata saat mendengarkan laporan berita. Ternyata, Dillon tampaknya telah mengadopsi rencana James. Apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada seberapa baik Harvey, Everett, Dillon, dan James memainkan peran mereka. Jangan risaukan masalah-masalah kecil ini. Mata Jared menjadi gelap saat ia meminta Nicole mengganti saluran. Bab 2366. Ini bukan masalah kecil. Ini adalah tontonan yang luar biasa. Kita harus terus mengawasinya dan tetap bersemangat. Nicole tersenyum. Belum saatnya baginya untuk bertindak, jadi dia akan membiarkan mereka bertarung sendiri untuk saat ini. Jared tercengang sambil menggelengkan kepalanya, dengan sabar membiarkan wanita itu melakukan apapun yang diinginkannya. Ketika Max kembali, dia sudah tahu bahwa Nicole sudah diberitahu, jadi dia langsung melaporkan, kami sudah mencari kemana-mana, tetapi kami belum menemukan Snow. Polisi juga sedang menyelidiki. Lupakan saja jika tidak ada kemajuan. Jangan terlalu ketat mengawasi rumah sakit. Tatapan Nicole sedikit menggelap. Snow bukanlah petarung atau penipu, tetapi dia ahli dalam satu hal, yaitu bersembunyi. Dia berhasil menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sebelumnya, jadi kecuali dia bergerak, tidak akan mudah menemukannya. Lagi pula, Sanjoto sangat besar, jadi ada banyak tempat baginya untuk bersembunyi. Dengan sedikit menurunkan kewaspadaan mereka mungkin dapat mengelabui Snow agar berpikir bahwa ada peluang untuk menyerang, dan itu pada gilirannya akan meningkatkan kemungkinan dia muncul. Entah kenapa, Nicole punya firasat bahwa Snow akan mendatanginya. Tentu, jawab Max saat dia memahami rencananya. Karena tidak ada perintah lebih lanjut, Max pergi. Kemudian, Nicole menatap Jared dan berkata, sebenarnya, kau boleh pergi sekarang. Masalahnya, selama kau di sini, dia tidak akan punya kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Sekarang setelah semuanya siap, yang kurang hanyalah umpannya, Nicole. Sayangnya, dengan malaikat pelindungnya di sekitar, dia tidak akan dapat menjalankan perannya,
dan karena itu, rencananya tidak dapat dilanjutkan. Setelah menatap Nicole dengan saksama, Jared hanya bisa menurut. Baiklah. Memang, seperti dikatakan Nicole, jika Jared tetap tinggal, Snow kemungkinan besar tidak akan berani menunjukkan dirinya. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Nicole tersenyum, menghibur Jared. Jared mencium keningnya dan berkata, aku tidak akan pergi jauh. Begitu dia datang, beritahu aku. Baiklah. Nicole mengangguk tanda setuju, tahu bahwa Jared tidak akan merasa tenang jika dia tidak melakukannya. Setelah Jared pergi, Nicole mengalihkan pandangannya ke TV. Berita tentang Dilkop baru saja berakhir, dan berita lainnya sedang disiarkan sekarang. Nicole menggigit bibirnya. Menurutnya, akan segera ada hasil mengenai situasi Dilkop, jadi dia memutuskan untuk memerintahkan Lulu untuk mengawasinya dengan saksama. Setelah menekan nomor Lulu, Nicole langsung ke intinya, awasi James. Mengerti. Setelah menutup telepon, tatapan Nicole menjadi gelap. Di matanya, mereka harus sangat berhati-hati terhadap James, karena anggota keluarga lainnya tidak selicik atau tangguh. Bersamaan dengan itu di Dilkop, kepala Dillon berputar-putar karena fluktuasi harga saham. Apakah rencanamu benar-benar layak? Mengapa harga saham belum stabil? Dillon bertanya kepada James dengan cemas. Ayah, kondisinya akan segera stabil. Bersabarlah dan tunggulah sedikit lebih lama, James meyakinkan. Dillon mendesah. Pada titik ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu, karena tidak ada pilihan lain. Melihat Dillon tidak mendesak lebih jauh, James bertukar pandang dengan Raine, menunjukkan bahwa waktunya sudah tepat. Dengan itu, ia memberi isyarat untuk keluar dari kantor. Bab 2367. Sekarang, hanya Raine dan Dillon yang tersisa di kantor. Ayah, ku dengar Snow kabur lagi setelah ditangkap. Tapi sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia, kata Raine dengan suara pelan. Dia benar-benar hebat. Wajah Dillon berubah masam saat mendengar nama Snow. Dialah alasan mengapa mereka berada dalam situasi yang sulit sekarang. Selain itu, dia bahkan telah berusaha keras untuk bertengkar dengan Nicole. Dia sudah gila, pikir Dillon. Saat ini, Nicole masih fokus pada pemulihan, jadi Jared belum punya waktu untuk mengurus mereka. Namun, begitu Nicole keluar dari rumah sakit, mereka akan berada dalam masalah besar jika Jared memutuskan untuk mengejar mereka. Harvey dan Everett sudah membuat Dillon pusing, jadi dia bahkan tidak mau memikirkan Jared yang menumpuk padanya. Karena alasan ini, Dillon merasa cemas. Ia berharap rencana James akan segera berhasil. Setelah perusahaan stabil, ia dapat fokus pada cara lain untuk mengatasi situasi tersebut. Jika tidak, mereka akan benar-benar diusir untuk selamanya. Ayah, sekarang bukan saatnya untuk marah. Aku justru berpikir ini adalah kesempatan, kata Raine. Apa maksudmu? Dillon mengerutkan kening dan menatap Raine. Raine semakin merendahkan suaranya. Ku dengar Snow kabur tadi malam. Melarikan diri. Bagaimana? Wajah Dillon langsung memucat, karena dia sudah membuat kekacauan besar. Tertangkap adalah satu hal, tapi melarikan diri juga. Apakah dia pikir keluarga kita belum cukup stres? Ayah, meskipun ini belum diumumkan secara resmi, ini benar adanya. Saat ini, tidak ada yang tahu di mana Snow bersembunyi. Kurasa dia tidak akan bersembunyi selamanya. Kalau ada, dia pasti sedang merencanakan sesuatu, jawab Raine. Setelah hening sejenak, tatapan Dillon berubah gelap, dan dia berkata, apakah kamu menyarankan dia akan mengejar Nicole lagi? Pasti. Raine membenarkan setelah melihat Dillon memahami maksudnya. Sebelumnya, dia tertangkap karena merencanakan kecelakaan mobil. Sekarang setelah dia kabur, dia pasti akan mengejar Nicole. Baiklah, Dillon mengangguk, berpikir bahwa Raine ada benarnya. Apa yang kau sarankan? Karena dia tidak akan memberitahukannya begitu saja tanpa alasan yang kuat, pasti ada tujuan di baliknya. Semua orang berusaha keras untuk menemukannya. Menurutku, kita harus membantunya secara diam-diam, agar dia tidak tertangkap, kata Raine. Yah, setidaknya sebelum dia berdansa tango dengan Nicole. Jika Snow berhasil mendapatkan Nicole. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuat Raine bersemangat.
Begitu Nicole pergi dan Snow ditangkap, semua yang ada di keluarga Riddle akan menjadi miliknya. Hah, memangnya kenapa kalau kamu punya Jared dan Harvey? Kamu hanya bisa mendapatkan semua yang kamu mau kalau kamu sekuat aku. Pikirnya. Merasa semakin menang, Raine melihat ini sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan yang harus ia manfaatkan. Dillon juga mempertimbangkan kelayakan rencana ini. Jika berhasil, keuntungan yang akan diperolehnya sudah jelas. Namun, jika gagal, setelah ragu sejenak, Dillon mengerutkan kening dan berkata, tapi kalau Jared tahu, kita akan mendapat masalah. Kita jelas tidak bisa membiarkan Jared mengetahuinya. Lagi pula, partisipasi kita tidak akan langsung. Kita hanya akan menyebarkan informasi palsu untuk mengalihkan perhatian dan menyesatkan mereka. Jika mereka tidak bisa menangkap Snow, dia tentu akan punya kesempatan, Raine menjawab dengan puas. Mendengar ini, Dillon mengangguk setuju. Kedengarannya seperti rencana. Selama mereka tidak terlibat langsung, tidak ada yang akan melacaknya kembali ke mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan bersalah karena terlibat. Karena ayah sudah setuju, aku akan pergi mengaturnya. Ayah, kata Raine bersemangat, tidak sabar untuk melihat hasilnya. Setelah Raine pergi, tatapan Dillon sedikit gelap. Siapa yang mengira bahwa Raine dan James, yang paling tidak menjanjikan dari kelompok itu, akan berubah menjadi yang paling berguna. Setelah Raine meninggalkan kantor, James berdiri di luar, menunggunya. Bab 2368. Ayah setuju. Raine mengangkat alisnya dengan puas. Rencanamu berhasil. Baguslah. James tersenyum, tampak benar-benar bahagia untuk Raine. Raine tersipu malu saat menatap James sambil tersenyum malu. Dia lalu berbalik dan kembali ke kantor. Kelembutan di wajah James kemudian menghilang saat tatapannya pada Raine berubah dingin. Saat matahari terbenam, cahaya matahari terbenam memenuhi ruangan. Pada malam itu, bangsal menjadi hidup kembali. Tidak hanya Lulu dan Spencer yang datang, tetapi Samuel dan June juga. Samuel mampu berjalan dengan bantuan Crook. Ketika mendengar bahwa Nicole terluka, dia bersikeras untuk datang menjenguknya. June juga ingin ikut, jadi dia setuju untuk ikut. Keadaanmu tampaknya membaik. Nicole memperhatikan kulit Samuel yang sehat dan pemulihannya yang cepat. Dia benar-benar merasa bahagia untuknya. Semua ini berkat June. Perhatian dan usahanya membuat saya pulih begitu cepat, puji Samuel pada June, tidak lupa dengan usaha yang telah ia lakukan. Kebetulan sekali tubuhmu juga kuat. June tersipu mendengar pujian Samuel. Dia merasa sudah sewajarnya jika dia merawatnya karena dia terluka, jadi tidak perlu baginya untuk memujinya. Kalian harus cepat pulih agar pernikahan bisa segera terlaksana. Goda Lulu sambil tersenyum. Mendengar hal itu, June tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Lulu. Jangan lupa bahwa kita akan melangsungkan pernikahan bersama. Saya benar-benar lupa, kata Lulu. Begitu saja, giliran Lulu yang merasa malu. Pipinya merona merah muda, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat melihat kejenakaan Lulu. Kemudian, Spencer mengeluh, sepertinya aku harus terus mengingatkanmu sekarang. Aku tidak ingin istriku tidak hadir di pesta pernikahan hanya karena dia lupa bahwa dia akan menikah. Perkataan Spencer membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku akan mengingatkannya juga. June menimpali. Lagi pula, Lulu baru saja menggodanya. Saat semua orang tertawa dan mengobrol, suasana di kamar rumah sakit menjadi sangat hidup. Tidak ada di antara kita yang sudah makan, kan? Aku akan memesan makanan, supaya kita bisa makan bersama, usul Nicole saat waktu makan malam tiba. Tentu, semua orang setuju, memutuskan untuk tinggal dan makan malam bersama. Setelah makan malam, tampaknya tidak ada seorang pun yang berniat pergi. Karena itu, Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan alis terangkat. Tidak seorang pun berani membalas tatapannya karena mereka semua merasa bersalah entah karena alasan apa. Akhirnya, Nicole menyadari apa yang sedang terjadi. Kalian semua boleh pulang. Kalau kalian tetap di sini, dia tidak akan berani muncul, kata Nicole, tahu bahwa mereka tidak ingin pergi karena mereka semua khawatir padanya.
Akan tetapi, jika mereka tetap tinggal, Snow tidak akan menampakkan dirinya. Tapi, Lulu ingin membantah lebih jauh, tetapi Nicole menghentikannya. Kau tahu aku benar, kata Nicole. Lulu hanya bisa menggigit bibir dan tetap diam, karena dia tahu Nicole benar. Pulanglah, semuanya. Semuanya sudah beres di sini. Nicole mendesak mereka untuk pergi. Dia bahkan menyuruh Jared pulang untuk menjaga Nolan dan Lana. Semua ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi Snow untuk muncul. Dia tidak bisa menahan banyak orang di sini, atau Snow tidak akan pernah berani menunjukkan wajahnya. Bab 2369. Melihat ekspresi khawatir di wajah mereka, Nicole terus meyakinkan mereka, dia mungkin terlalu takut untuk muncul. Setelah bertukar pandang, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi. Baiklah, kami akan pulang sekarang dan kembali mengunjungimu besok. Jauh di lubuk hati, mereka semua tahu bahwa tindakan bertahan tidak akan membantu dan bahkan mungkin mengacaukan rencana Nicole. Baiklah, Nicole tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah mereka keluar dari bangsal, Nicole melirik jam. Ia memperkirakan sudah hampir waktunya jam besuk berakhir. Para kerabat dan teman yang datang berkunjung sudah pergi, hanya menyisakan pasien dan staf medis di gedung itu. Sebentar lagi, saatnya para perawat melakukan tugas mereka. Setelah itu, semua orang akan mematikan lampu dan tidur. Jika Snow muncul, mungkin itu akan terjadi pada jam-jam tenang di malam hari. Nicole kemudian mulai menghitung kemungkinan kerangka waktu kemunculan Snow dan kemungkinan terjadinya hal itu. Menit demi menit berlalu, tak lama kemudian, ketukan terdengar di pintu. Putaran. Datang. Suara perawat terdengar dari luar pintu, dan Nicole pun menjawabnya, sambil memperbolehkan perawat itu masuk. Nicole menyipitkan mata saat menatap orang yang masuk. Mengapa perawat ini berpakaian sangat tertutup, dan mengapa sosoknya tampak begitu familiar? Apakah giliranmu berubah? Nicole bertanya dengan sengaja, menyadari bahwa perawat itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memperlihatkan wajahnya. Ya, jawabnya dengan suara teredam. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mendorong kereta dorong yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengukur tekanan darah rutin. Nicole melirik perawat itu sekali lagi dan tatapannya kembali gelap. Ia kemudian berpura-pura bekerja sama dengan perawat itu, melakukan semua yang diharapkan darinya, ketika tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya untuk meraih dan melepas masker perawat itu ketika perawat itu tidak menduganya. Ah! Perawat itu terhuyung kaget dan wajahnya menghadap Nicole. Sambil menatap Snow, Nicole mengerutkan bibirnya dengan sinis. Seperti dugaanku. Nicole merasa ada yang janggal begitu Snow muncul. Selain itu, penyelidikan halus Nicole hanya meningkatkan kecurigaannya. Snow, yang tidak menyangka akan dikenali secepat itu, lalu menatap Nicole dengan sinis. Ini aku, oke. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lalu, Snow meraih pisau bedah dan menerjang Nicole. Nicole segera berguling ke samping saat bilah pisau itu menembus kasur, mengiris tipis spray. Melihat serangan pertamanya gagal, Snow mengayunkan pisau bedah ke arah Nicole lagi, mengejarnya seperti wanita gila yang mengamuk. Yang sangat ingin dia lakukan hanyalah menusuk Nicole. Karena Nicole masih terluka, luka-lukanya terbuka lagi ketika darah mulai merembes melalui perban. Sementara itu, Snow semakin menggila dengan serangannya yang semakin menggila dan tak henti-hentinya, mendorong Nicole untuk menghindar dan menghindari setiap serangan sebelum menekan tombol merah di tempat tidur. Tak lama kemudian, seseorang menerobos masuk ke ruangan dan menjatuhkan Snow ke tanah saat mereka melihatnya menyerang Nicole. Nyonya Johnston, Anda baik-baik saja? Tanya pemimpin kelompok yang berpakaian hitam. Aku baik-baik saja, jawab Nicole dengan tenang. Ditangkap dan ditekan, Snow tidak bisa bergerak. Dia mengerti situasi yang dihadapinya, dan dengan tatapan membunuh yang diarahkan ke Nicole, dia berteriak, "Kau tahu aku akan datang, jadi kau sengaja memasang jebakan." Jelaslah bahwa orang-orang ini semua diatur untuk berjaga dan melindungi Nicole, dan ini berarti Snow sudah ada di tempat sampah saat dia muncul. Lucunya, dia berpikir bahwa penyamarannya sebagai perawat tidak akan luput dari perhatian Nicole. Nicole mengangkat sebelah alisnya dan menatap Snow. Kau benar. Sebenarnya aku merasa aneh karena kamu tidak muncul.
Lagi pula, Snow bukanlah tipe yang menelan ludah. Setelah dipermalukan, dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam. Namun, kali ini dia telah memilih target yang salah. Penghinaan yang dialami Snow tidak ada hubungannya dengan Nicole sejak awal. Dan karena dia secara aktif mencari Nicole hanya untuk menyerangnya, Nicole tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menyadari bahwa usahanya telah gagal sekali lagi, Snow menggertakkan giginya dan mencoba menyerang Nicole lagi. Kau. Bab 2370. Nicole menatap dingin ke arah Snow dan berkata, kau berusaha menyakitiku terlebih dahulu, lalu kau mencoba lari dari hukuman. Dan sekarang kau datang untuk membunuhku. Kau benar-benar membenciku dengan penuh amarah, bukan? Tentu saja aku membencimu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Mata Snow merah saat dia berteriak frustrasi. Nicole melirik Snow dengan dingin. Sayang sekali, semuanya salahmu. Situasi Snow saat ini bukanlah kesalahan Nicole, namun, disinilah dia, tanpa berpikir panjang menyalahkan Nicole atas kesulitan yang dialaminya. Hal ini benar-benar membuat Nicole terdiam. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menjalin hubungan yang penuh cinta dengan Harvey. Aku pasti sudah menjadi Nyonya Ellison sejak lama. Aku tidak akan terus-terusan menjadi bahan tertawaan di Sanjoto. Snow menolak mendengarkan Nicole, sangat yakin bahwa semuanya adalah kesalahan Nicole. Orang yang menolak menikahimu adalah Harvey. Orang yang menipumu lagi adalah Harvey. Bukankah seharusnya kau menyalahkan dia atas penghinaan yang kau alami? Nicole menyatakan, sambil menunjukkan bahwa tak satu pun dari tindakan ini adalah perbuatannya. Kalaupun ada, tindakan tersebut adalah perbuatan Harvey. Jangan pura-pura polos. Apa kau tidak tahu kalau Harvey menyukaimu? Snow berteriak, jengkel dan marah. Nicole mengangkat sebelah alisnya, bingung. Jadi, salahku kalau dia lebih menyukaiku daripada kamu. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah Harvey tidak menyukai Snow karena dia terlihat bodoh. Ini salahmu dan salahnya juga. Pipi Snow memerah karena marah saat dia melotot ke arah Nicole dengan mata tajamnya. Itulah sebabnya aku ingin kau mati. Dengan begitu, dia akan menderita selamanya. Dan selama aku melihatnya kesakitan dan menyesal, aku akan bahagia. Nicole menatap Snow seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Dan jika dia melakukannya, bagaimana dia akan melihat Harvey menderita dan menyesal? Pikir Nicole. Nicole tidak tahu apakah Harvey akan menderita atau menyesali apa yang telah dilakukannya. Namun, apapun hasilnya, dia tahu satu hal yang pasti, Snow tidak akan ada untuk menyaksikannya. Bingung dengan jawaban Nicole, wajah Snow menjadi pucat. Sambil menggertakkan giginya karena frustrasi, dia berkata, aku ingin dia menderita. Aku ingin membalas dendam padanya. Saat dia berbicara, suara Snow semakin lembut saat dia mengulang kalimat yang sama berulang-ulang hingga suaranya menjadi bisikan. Sambil mengerutkan kening, Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan bahwa Snow tampaknya menjadi tidak terkendali. Ya, aku ingin membunuhmu dan membuatnya menyesali semua perbuatannya. Geram Snow. Tiba-tiba, seolah tersadar dari keadaan kesurupan, Snow kembali menggeliat dan menerjang Nicole. Hal ini membuat orang-orang berpakaian hitam itu lengah, dan Snow berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Nyonya Johnston, hati-hati, teriak salah satu pria itu. Menyadari kecepatan Snow yang tiba-tiba meningkat, Nicole secara naluriah menunduk untuk menghindarinya. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Snow menyerang Nicole dengan kepala terlebih dahulu, yang menghindar dan menyaksikan Snow yang tak terhentikan melemparkan dirinya ke depan dengan momentum besar, menabrak jendela. Cepat, tangkap dia. Para pria itu berteriak saat salah satu dari mereka berlari ke arah Snow. Snow dengan kikuk memanjat ke ambang jendela karena dia tidak ingin ditangkap, dan tanpa berpikir dua kali, dia melompat keluar dan terjun ke dalam. Hai, untuk sesaat, waktu berhenti, seolah-olah seluruh ruang di sekitar mereka telah membeku. Kemudian, terdengar suara keras, pekikan memekakkan telinga yang bergema dari bawah, dan hiruk-pikuk kebisingan. Ah, Nyonya Johnston, saya akan pergi melihatnya. Oke,
Nicole menatap jendela setelah mereka pergi, merasakan campuran emosi dalam dirinya. Dia tidak mengantisipasi bahwa Snow akan memiliki keberanian untuk benar-benar melompat. Tiba-tiba, dia mendengar suara Jared di sampingnya, menyebabkan dia secara naluriah mendongak ke arahnya. Apapun yang terjadi selanjutnya, Max akan mengurusnya.